Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 32. Bagaimana ini? Sebentar lagi rapatnya mau dimulai. Lina menangis sambil terus berusaha mengetik. Hah? Apa? Oh, hanya itu. Ucap Trian enteng. Anda kalau tidak bisa membantu, tolong jangan mengganggu. Protes Lina yang masih menangis. Trian membalik kursi Lina, hingga menghadap ke arahnya. Memangnya kalau menangis pekerjaanmu akan selesai? Tanyanya, sembari menatap lekat-lekat mata yang berair Lina. Lina hanya bisa menangis. Ia sudah putus asa dan menyadari, tidak akan bisa menyelesaikannya, apalagi dalam kondisi tertekan. Berhenti menangis dan makanlah. Kamu bisa pingsan kalau melewatkan sarapan, ujar Trian sembari mengusap lelehan air mata di pipi Lina. Saya tidak lapar dan sedang tidak ingin makan, jawab Lina dengan nada lemas. Kebetulan aku juga belum makan, ayo sarapan bersama, bujuk Trian. Lina menggeleng. Di saat seperti itu, tidak mungkin ia berselera untuk makan. Hah? Aku tahu kamu orang yang keras kepala. Sindir Trian. Au! Lina menjerit saat Trian mengangkat tubuhnya, dan memindahkan dirinya di atas pangkuan lelaki itu. Saya tidak ada waktu untuk bercanda, Pak. Tegas Lina jengkol. Trian melontarkan tatapan tajam. Pinjamkan tanganmu untuk menyuapi aku, dan aku akan meminjamkan tanganku untuk membantumu. Ucapnya, seraya menggeser kursi yang ia duduki mendekat ke arah monitor. Ia mulai membaca hasil ketikan Lina. Kenapa diam? Suapi. Aku kelaparan, protes Trian kepada wanita yang ada di pangkuannya. Lina menurut. Ia mengambil sandwich yang Trian bawakan untuknya. Ia dekatkan sandwich itu ke mulut Trian. Kamu juga makan? Pinta Trian, sembari mengunyah sandwich. Tangannya sudah mulai sibuk mengetik. Bisakah aku turun dulu? Rasanya ini tidak nyaman. Ucap Lina, sembari menggigit sandwich seperti yang Trian perintahkan. Trian mengulaskan senyum. Posisi ini sangat nyaman. Aku jadi semakin bersemangat pagi ini, kata Trian. Ia mencuri-curi kesempatan mencium Lina sembari mengetik. Lina hanya bisa terdiam, dengan kelakuan aneh sang atasan. Meski demikian, ia justru merasa lebih tenang ada Trian di sana. Diam-diam ia mencuri pandang, memperhatikan wajah serius orang yang selalu mengganggunya itu. Ternyata Trian bisa sangat fokus terhadap pekerjaan. Ia hanya bertugas menyuapkan makanan ke mulut Trian, juga menggigit sendiri sandwich di tangannya. Ternyata ia memang agak lapar. Entah berapa lama waktu berlalu. Sandwich dan minuman yang Trian bawa, akhirnya bisa habis oleh mereka berdua. Laporan juga akhirnya bisa terselesaikan. Kamu tinggal mencetak laporan ini, dan membawanya ke ruang rapat. Aku rasa ini tidak akan telat, kata Trian sembari memperhatikan jam tangannya. Terima kasih, Pak, ucap Lina malu-malu. Setidaknya, kalau mau berterima kasih itu pakai ciuman, protes Trian berharap. Lina sudah menduga, ada pamrih dari bantuan itu. Tapi, karena merasa sangat terbantu, ia juga tidak keberatan untuk mencium pipi Trian. Kali ini, ia anggap Trian adalah pahlawan, walau ada pamrih yang harus dibayar. Salah. Seharusnya di sini. Trian kembali protes, dan menunjuk bibirnya sendiri. Lina diam tak mau melakukannya. Tapi, Trian menarik tengkuk Lina, dan mengambil hadiahnya sendiri. Ia mencium bibir Lina dengan hangat dan nikmat. Lina yang awalnya terkejut, pada akhirnya ikut menikmati ciuman, yang terasa nikmat dan nyaman itu. Mereka sampai lupa. Jika di luar ruangan, ada para karyawan yang resah, menantikan hasil diskusi tentang pekerjaan. Trian menatap dengan penuh kekaguman. Sosok wanita yang tengah berdiri di depan, yang sedang memaparkan presentasinya dalam rapat. Semakin melihatnya, semakin besar pula kekaguman padanya. Trian masih belum bisa mengingat, bagaimana kisah mereka di masa lalu. Namun, sekalipun ia hilang ingatan, sepertinya rasa kekaguman itu juga sama seperti dulu. Lina selalu terlihat cantik.
Baik saat di kantor, di rumah, atau bahkan saat marah. Ia heran pada dirinya sendiri, yang di masa lalu bisa melepaskan wanita semenarik itu. Terima kasih, Pak. Berkat Anda semuanya berjalan lancar, ucap Lina, dengan senyuman tulusnya usai rapat berakhir. Ia tidak menyangka bisa menyampaikan laporannya dengan baik di hadapan calon mitra perusahaan. Sebagai kepala manajer baru, ini pertama kalinya ia tampil dalam rapat sebagai pembicara. Trian menyunggingkan senyum. Bisa tidak, kalau terima kasihnya menikah denganku? Lina mematung. Atasannya mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Maaf, Pak. Kita saling kenal saja baru beberapa bulan. Masa sudah mengarah ke pernikahan? Memangnya kenapa? Pertama kali melihatmu juga aku sudah langsung ingin menikahimu. Kilah Trian mengeluarkan rayuannya. Lina yakin, lelaki itu hanya sedang membual. Apa Anda tidak bosan? Masa di kantor kita tetap membahas urusan pribadi? Memang kalau aku mengajakmu, membahasnya di dalam kamar kamu mau? Goda Trian nyengir. Lina melirik ke arah pintu. Ingin sekali rasanya ia kabur, karena di ruang rapat hanya tersisa mereka berdua. Padahal, ia hanya ingin berterima kasih, tapi lelaki itu tetap suka mengganggunya. Apa Anda ada waktu malam ini? Tanya Lina. Tentu saja. Aku selalu ada waktu untukmu. Lina menghela napas untuk menenangkan diri, meskipun Trian terus menggodanya. Saya ingin mengajak Anda makan malam, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tidak masalah. Tapi, apa tempatnya bagus? Di restoran? Atau nanti makan malam lagi di rumahmu? Lina tampak sedikit kesal. Baru kali ini, ia merasa susah untuk berterima kasih kepada orang. Namun, karena perasaannya sedang senang, ia masih bisa bersabar. Tenang saja, Pak. Kali ini, saya akan mentraktir Anda makan di restoran. Bapak juga bisa merekomendasikan restoran mana yang bagus. Saya akan ikut, tantang Lina. Ia tidak ingin diremehkan, meskipun jabatannya ada di bawah lelaki itu. Trian tampak berpikir. Favoritku di Nas Dining. Aku sering bertemu klien di sana. Apa kamu mau mencobanya? Lina mengangguk-anggukkan kepala. Tentu saja, Pak. Itu tidak masalah, ucapnya santai. Baiklah, aku sangat menantikan malam ini. Trian terlihat berbinar-binar menatap Lina. Kalau begitu, saya izin kembali ke ruangan untuk melanjutkan pekerjaan. Sampai jumpa nanti malam. Pamit Lina, seraya mengambil dokumen yang tergeletak di mejanya. Saat ia melangkah melewati Trian, lelaki itu bangkit dan menarik tangannya, dan memojokkannya ke dinding. Jantungnya berdebar-debar, menyadari jarak mereka yang hanya sejengkal. Pikirannya selalu bertanya-tanya, hal apa lagi yang akan lelaki itu lakukan? Trian orang yang tidak bisa ditebak. Bagaimana tidurmu semalam? Apa kamu bisa tidur nyenyak? Tanya Trian dengan tatapan intimidatif. Ya, lumayan nyenyak. Memangnya kenapa? Lina agak gemetar untuk menjawabnya. Trian selalu membuatnya canggung. Trian fokus memandangi helaian rambut yang terurai menutupi wajah Lina. Ia menyibakannya dan menyelipkannya ke belakang telinga. Aku kira kamu tidak bisa tidur nyenyak, karena mainanmu aku ambil semua. Lina membulatkan mata mendengar ucapan Trian, lelaki itu benar-benar menyebalkan. Ia bahkan berusaha untuk melupakan hal memalukan semalam, tapi lelaki itu dengan enteng membahasnya lagi. Pak, bisa tidak Anda berhenti membuat saya malu? Keluh Lina jengkol. Trian tersenyum puas, melihat ekspresi wajah Lina yang memerah. Aku ingin menggantikan mainanmu. Ucap Trian, ia masih belum mau berhenti menggoda Lina. Wajah Lina makin memerah menahan malu. Biarkan saya keluar, Pak. Kalau pekerjaan saya tidak selesai, kita batal makan malam. Lina memegang erat dokumennya, saat Trian tiba-tiba mencium bibirnya. Posisinya membuat Lina tak bisa berkutik. Ciuman itu terasa kasar, namun juga lembut di saat yang bersamaan. Gerakan bibirnya yang lincah, entah mengapa selalu berhasil memancing Lina untuk menikmatinya. Meski ingin mengelak, tidak bisa dipungkiri.
Jika berciuman itu terasa sangat menyenangkan dan mendebarkan. Tanpa disadari Lina mulai melenguh nikmat, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya refleks bergerilya ke arah bawah, entah apa yang dicarinya. Ayo masuk, pinta Trian. Ia menurunkan kaca jendela mobil, meminta Lina masuk ke dalam mobilnya. Setelah pulang kerja, seperti kesepakatan, mereka akan pulang bersama. Lina menoleh ke kanan-kiri memastikan situasi. Dirasa aman, ia segera masuk ke dalam mobil atasannya. Ia tidak mau, ada karyawan yang memergokinya. Bukan apa-apa, ia hanya malas untuk mendengarkan gosip tentang hubungan pribadinya. Sama seperti pokok pembahasan, yang sering ia dengar tentang hubungannya dengan Arjun dulu. Kenapa kamu sepertinya takut sekali? Ledek Trian heran. Lina memasang sabuk pengamannya. Ini juga demi kebaikan Anda, Pak. Hahaha. Aku pribadi tidak peduli, jika ada omongan tentang kita, ucap Trian seraya melanjutkan mobilnya. Tentu saja. Soalnya hal-hal seperti itu tidak mungkin, akan sampai kepada Anda. Tapi, pasti saya yang akan kena. Timpal Lina nyungir. Ia sudah cukup berpengalaman menghadapi mulut kotor orang-orang, yang suka berbicara seenaknya tentang dirinya. Dulu ia juga diremehkan, hanya karena seorang janda. Ia dicap sebagai wanita gampangan, yang bisa digandeng siapa saja dan kemana saja. Meskipun merepotkan, ia berusaha untuk tidak pernah menanggapi. Ia fokus memperbaiki diri, dan meningkatkan kinerjanya. Hingga akhirnya berhasil menduduki jabatan, yang bisa dihormati atas dasar kerja kerasnya. Kalau ada yang berani menyakitimu, laporkan saja padaku. Pasti akan langsung aku pecat. Berani-beraninya dia mengganggu calon istriku. Gerutu Trian dengan percaya diri. Lina tersenyum. Ada rasa senang mendengar Trian berkata demikian. Bukannya Anda sendiri yang sering mengganggu saya? Sindir Lina menahan tawa. Itu namanya bukan mengganggu, tapi cari perhatian, kilah Trian membela diri. Mereka akhirnya sampai di depan sekolahan Janu. Trian memarkirkan mobilnya. Dari kaca jendela, ia melihat Arjun tengah menggandeng tangan Janu, yang baru saja keluar dari gerbang sekolah. Itu salah satu contoh pengganggu. Sebaiknya memang dipecat dari perusahaan, kata Trian dengan nada kesal. Dia sudah mengirimkan surat pengunduran diri hari ini, melalui Tisa, Pak. Oh, baguslah. Itu artinya dia sadar diri, sepertinya aku juga perlu menemuinya. Trian merasa panas, ingin rasanya ia berkelahi dengan mantan adik iparnya itu. Namun, Lina memegangi lengannya. Biar saya saja yang turun, Pak. Anda tunggu di sini, ucap Lina menegaskan. Katanya kamu mau mengajakku makan malam. Apa sekarang kamu mau kabur bersamanya? Kesal Trian mendelik juling. Tidak, Pak. Tenang saja, saya orang yang memegang teguh ucapan. Saya hanya akan menjemput Janu, dan mengajaknya bersama kita. Trian menunjukkan lirikan mautnya. Benar ya? Kalau tidak, aku akan menyusul turun. Lina mengangguk, lalu ia membuka pintu mobil dan keluar dari sana. Trian terus mengikuti arah pergerakan Lina melalui kaca mobil, seolah ia tak mau kehilangan jejaknya. Kecemburuannya kian bertambah, saat melihat Lina menghampiri Arjun dan mereka terlihat akrab. Ingin rasanya ia segera menyusul, dan menarik paksa Lina kembali ke mobilnya. Saat melihat mereka berpisah, Trian pun mengulaskan senyumnya, ternyata Lina memegang janjinya. Trian pun merasa lega, ia pun bersiul-siul seperti menang lotre. Pak, kita hanya mau makan malam, kan? Bukan mau menghadiri pesta. Selepas menjemput Janu, Trian tak lantas membawa mereka ke restoran. Katanya ia harus berpakaian yang bagus sebelum masuk restoran. Ia tidak tahu, apa memang aturannya seperti itu, ketika makan di restoran mahal? Lina tertegun, saat Trian mengajaknya masuk ke sebuah butik. Lelaki itu menyodorkan beberapa pakaian, agar Lina mau mencobanya. Sudah, pilih salah satu yang paling kamu suka. Aku akan menemani Janu, untuk memilih pakaiannya juga. Trian mendorong paksa Lina, masuk ke dalam ruang ganti. Lina masih tertegun di depan cermin besar di hadapannya. Ada 5 potong pakaian yang Trian pilihkan. Ia sendiri tidak tahu, harus melakukan apa dengan pakaian-pakaian itu.
Lina meletakkan pakaian-pakaian itu di meja, ia mengambil salah satu yang berwarna hitam. Sebuah dress dengan lengan pendek dan panjang selutut. Masih bisa dikatakan sopan. Astaga! Apa dia sudah gila? Mata Lina melotot saat melihat tag harga yang tertera di baju itu. Satu lembar pakaian biasa seperti itu saja, harganya di atas 50 juta. Ia lantas mengecek label harga di baju-baju lain. Harganya lebih mencengangkan, bahkan ada yang sampai 100 juta. Lina menelan ludah. Waktu dulu aku kaya saja, tidak pernah membeli baju semahal ini, gumamnya terkesima. Saat masih menjadi istri Rudi, keuangan tak pernah jadi masalah bagi Lina. Ia sering mendapatkan hadiah barang-barang mewah. Mau membeli apapun juga tidak dilarang. Hanya saja, Lina masih menggunakan kewarasannya untuk menimbang antara kualitas dan harga. Ia heran, entah apa yang membuat selembar pakaian itu begitu mahal. Gajiku saja hanya 15 juta. Habis kalau hanya membeli pakaian seperti ini. Lina urung mencoba pakaiannya. Ia membawa keluar kembali baju yang Trian pilihkan untuknya. Ia lihat Trian masih bersama Janu di bagian pakaian anak-anak. Maaf, Pak. Sepertinya saya tidak mau membeli pakaian di sini, ucap Lina merengut. Trian mengerutkan dahi. Memangnya kenapa? Tanyanya heran. Lina mendekat ke arah Trian, ia berjinjit di samping lelaki itu hendak berbisik. Trian menekuk lututnya agar sejajar dengan Lina. Harganya mahal, Pak. Masa satu baju lebih dari 50 juta? Bisik Lina, dengan nada yang kecil. Karena takut menyinggung pelayan toko yang menemani Trian di sana. Trian mengulaskan senyum, gilirannya berbisik kepada Lina. Kamu tenang saja, butik ini sedang ada diskon 90%. Makanya aku bermaksud untuk memberimu hadiah mumpung murah. Apa kamu tersinggung kalau mendengarku berkata jujur? Apa kita perlu pindah ke butik yang mahal sungguhan? Tanya Trian memastikan. Ah, tidak. Tidak, Pak. Lina menggeleng kaget. Anda tidak perlu membayar. Saya akan membayar sendiri, ucap Lina tersenyum canggung. Trian memasang wajah sedih. Kamu kecewa karena hadiahku murah? Bukan begitu, Pak, kilah Lina. Ia jadi merasa bersalah. Kalau begitu, kita pindah saja ke butik lain. Tidak usah, Pak. Ini saja. Saya akan memilih satu. Tidak perlu pindah ke butik lain. Ucap Lina, mengambil gaun hitam yang paling murah tadi. Trian tersenyum. Pakailah baju itu. Aku yakin kamu tetap akan terlihat cantik, meskipun harga bajunya murah. Iya, Pak. Saya ganti pakaian dulu. Bersambung.